Kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan bahasa Arab berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Tadi subuh kita sudah melihat bagaimana Quranan Arabian, Quran yang berbahasa Arab, mengantarkan pertama kali semoga la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa, atau yuditsu lahum dzikra. Itu dari kata haditsah, ya, yang berarti juga Quran, gitu, ya. Atau Quran yang akan menjelaskan peringatan-peringatan. Jadi Quran itu dianggap benda hidup, ya, dan mengantarkan pada satu ayat yang luar biasa, ya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW diperintah, ya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nabi Muhammad SAW disuruh wa qur rabbi zidni ilma. Bayangkan Nabi lagi diperintah untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk minta tambahan ilmu, ya. Dan ditambahkan oleh beliau dalam suatu hadis, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ditambah warzuqni fahma, ditambahkan kepahaman. Mari kita sudah dapat itu, ya. Mari kita kaji potongan ayat, ya. La'allahum yattaqun, agar semoga mereka bertakwa. Dari sisi ini sama persis perkataan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita meningkatkan takwa, ya, menambah ilmu, ya, menambah amal, menambah iman, atau menambah iman, menambah ilmu, menambah amal, dan seterusnya sampai setinggi-tinggi mungkin, ya. Sekarang kita perhatikan potongan ayat atau yuhditsu lahum dzikra, atau Quran yang akan mengajarkan mereka, memberikan mereka peringatan. Nah, ini agak istimewa ini sebetulnya, ya. Jadi dengan paham, ya, Quranan Arabian, Quran yang dituliskan, dibacakan dalam bahasa Arab, dia akan memberikan, mengajarkan, memberitakan zikr. Mari kita coba lihat bagaimana operasionalnya, ya. Cara-cara Al-Quran itu mendidik kita. Mari kita lihat surah Al-Isra ayat 53.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan hamba-hambaku supaya ngomong sesuatu, berbicara sesuatu yang lebih baik. Sepanjang umur kita semakin menyenangkan, semakin berisi, semakin tahu kita berbicara kepada siapa, ya, semakin bijak, dilambangkan dengan perkataan yang bijak, gitu. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qul li ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, bukan hanya perkataan, ya, ajarkan, ya, resapkan di dalam hati mereka, beri contoh, ya, gitu kan. Kepada Rasulullah SAW itu perkataan kul itu memang artinya katakan, tapi makna di dalamnya itu jauh lebih dalam. Li ibadi, kepada hamba-hambaku. Saya sudah sampaikan, ada tulisan ibadi, ada ya, ya, ada ya. Jadi kalau ada ya itu mengandung makna, artinya hamba-hamba yang punya harapan, ya, untuk bergerak maju semakin baik, ya, semakin bermutu ilmunya, semakin amalnya semakin baik, ya. Kalau ibadah itu sudah pakem, hamba-hamba yang sudah pakem. Mari kita lihat supaya contohnya itu dipahami, ya. Surah Al-Fatir, surah Fatir ayat 32. Ya, gitu ya. Yaitu kepada hamba-hambanya yang terpilih mewarisi Al-Qur'an. Lihat itunya, tulisannya, ya. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Jadi ibadina, ibad, dadaya yang sudah mantap, baru diberi kedudukan mewarisi Al-Quran, gitu ya. Hanya memberi contoh ibadi dengan ibadah. Contoh saja. Di situ diceritakan mengenai orang yang diwariskan Al-Quran padanya, yaitu hamba yang ibadah, sudah mantap. Kalau di sini ibadi, artinya hamba-hamba yang masih dalam proses. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ya mudahlah mengerti kita. Oh, berarti ngomong semakin baik, semakin baik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ilmu lagi kepada kita supaya berpikir dulu baru bicara, gitu kan? Supaya berpikir dulu baru bicara. Nah, ini sangat besar pengaruhnya kalau kita mulai memikirkan apa yang kita bicara, kepada siapa yang kita bicara, ya, maka perkataan-perkataan itu jauh lebih bermutu dibandingkan tanpa pikir, ya. Jadi dengan petunjuk Rasulullah SAW lebih bermutu dan lebih cepat
kita minta maaf dan lebih cepat memaafkan apabila kita ngomong, bicara, berpikir dulu. Ya, kalau kita ngomong, berpikir dulu, ternyata responnya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Atau kita bicara di publik, ya. Dengan berpikir dulu kita hati-hati. Kalaupun salah ngomong, cepat diperbaiki. Jadi kalau kita ngomong salah, responnya kurang baik atau salah perkiraan, kita cepat melihat orang saja, gerak-gerak orang terhadap apa yang kita bicarakan, kita bisa nangkap gitu. Mungkin salah ya. Nah, itu. Jadi kita cepat minta maaf. Begitu juga kalau orang keuzuran dia itu, misalnya dia ngomong itu nggak karuan-karuan ngomong dengan kita, ya. Terus kita akan tentu bertanya-tanya, ini ada apa ini? Ini kayaknya kurang pikir ini. Nah, misalnya kita, ini orang ini kayaknya kurang pendidikan nih. Ini orang kurang mengerti nih. Nah, dengan demikian kita mudah memaafkan, ya, mudah memaafkan karena kita mengetahui uzur orang, karena kemampuan kita berpikir. Itulah. Nah, kembali kepada potongan ayat, ya, bahwa Al-Quran itu akan mengajarkan kepada kita. Kita lanjut, ya. Dalam potongan ayat sebelumnya, inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya setan itu merusak, menciptakan perselisihan di antara mereka akibat omongan, gitu kan? Inna syaiton, terus kita pikir, wah, berarti kalau tidak hati-hati kita bicara, maka itu menjadi objek daripada setan untuk memecah belah. Kan tidak ada kata-kata seperti itu. Cuman ada inna syaitona yanzaghu bainahum. Oh, setan itu bisa memecah. Berarti ayat ini mengajarkan kita sungguh-sungguh untuk memperhatikan omongan kita itu. Kalau tidak, setan akan bermain. Nah, gitu. Ininya ayat ini menunjukkan suatu resiko yang besar pada kehidupan kita kalau tidak hati-hati ngomong. Bisa pecah belah oleh setan. Ya, itu. Jadi harus waspada. Ya. Al-Quran ini mengajarkan kita supaya waspada terhadap apa yang kita bicarakan. Ya, itu. Kemudian dilanjutkan lagi. Inna syaitana kanal insana aduwam mubina. Ini lebih lanjut lagi. 2 kali. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insana aduwam mubina. Bisa menimbulkan perpecahan yang luar biasa itu. Karena omongan kita itu. Bisa menghancurkan persatuan. Ini 2 kali ini. Inna syaitana nalil insana aduwam mubina, musuh yang nyata. Ini 2 kali. Jadi Al-Quran mengajarkan kita untuk betul-betul waspada terhadap pembicaraan kita. Rupanya kita ketemu lagi satu ayat yang tidak ada juntrungannya ini.
Ya. Di surah Al-Hajj ini potongan ayat yang apabila tidak kita paham sebelumnya tidak ketemu. Ya, ayat ini tidak bisa dimengerti oleh kita apabila kita tidak bisa nyambung, gitu ya. Ayat surah Al-Hajj ayat 24. Potongan ayat ini lepas begitu saja, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang lebih baik dan diberi petunjuk pada jalan Allah yang terpuji. Bukan siratal mustaqim lagi ini. Ini tidak akan bisa ketemu nyambung apabila ayat dalam surah 17:53 tidak kita pahami, gitu. Ya, tidak akan nyambung, tidak merupakan sesuatu yang diletakkan di dalam hati kita. Dengan ayat ini tidak nyambung. Apabila kita paham 17:53 dan memang ada kemauan untuk melaksanakannya dan sudah ada buktinya, kenyataan itu kita rasakan, maka nyambung ayat ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hudu ila thayyibi minal qaul. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk wahudu ila siratil hamid, kepada jalan-jalan yang terpuji, bukan siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini jauh di bawah ini, ya. Siratal hamid sama dengan bacaan tasawuf itu. Innaka fil alamina innaka hamidum majid, ya. Hamid. Maka kita akan diberi petunjuk Allah ke jalan yang terpuji. Ini kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi banyak potongan-potongan ayat tercecer, ya. Tercecer apabila kita tidak paham dengan ayat-ayat sebelumnya, maka tidak akan nyambung. Nah, itu contoh bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memberikan pelajaran pada kita, ya. Syaratnya itu satu. Semua ayat-ayat Quran yang kita sudah baca, kita pahamkan, kemudian kita masukkan dalam hati, ada keinginan kita untuk melaksanakannya, ya. Apakah masuk kategori tugas-tugas fikir dan zikir? Apakah tugas-tugas kolbu? Apakah tugas-tugas fisik? Apa tugas-tugas materi dan non materi? Setiap ayat, ya, letakkan pada posisi apakah dilaksanakan dengan fikiran, dengan zikir, apakah letak dilaksanakan dalam memperbaiki kolbu, hati, apa diletakkan dalam kegiatan ibadah fisik, apakah diletakkan di dalam ibadah materi atau non materi, ya. Terus kedua, dilihat ayat itu apakah Allah ingin mendekatkan kita untuk memahamkan kita dengan menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, gitu, ya. Kemudian apakah ayat itu mengajarkan kita supaya kenal dengan diri kita,
Kemudian ketiga, apakah Allah mengajarkan kita dengan janji-janji? Apakah Allah ingin menyentak kita untuk menyadarkan kita dengan ancaman-ancaman? Nah, jadi sisi tadi 4, kemudian sisi 4 lagi dalam urusan ayat-ayat Al-Quran, di mana dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita. Ya. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.